Karena organisasi itu musiman ya Mas Agus. Jadi organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefi apa mungkin? Paling banter sebatas nih. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok cara ditakoki pangeran hak kowe organisasi mopo. Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain-lain itu sudah tidak pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo niku konten sing darani asu itu ndak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni nggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu wis nambahi jumlah perpecahan. Lho nggih to, misalnya organisasi NU Muhammadiyah, berarti percaya mau loro to? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu to? Nggak kecewane gawe percaya papat tuh. Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang wong loro ae. Wong saiki Hasyim Muzadi mbek Den Samsudin rukune ra karuan. Mergo Den ya anake Kiai NU, Den raine rai NU. Cuma organisasine Muhammadiyah. Ayo kan tahlilan juara Den, bapake tukang tahlil. Dia Pak Den tukang tahlil. Yang Den bagi soal juga, sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Wah Pak NU juga. Mulane pas Den riyen tukaran Mbak Amin Rais dari Gus Dur. Den ketok asline, mesti ketok asline NU-ne terus ketok. Tapi nek ana jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe, itu malah wae. Kalau nu kenal Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya petakok Pak ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh piro ning Depak 215 aliran nang Islam piro. Pinten 200. Pondok salaf gayane dhewe-dhewe kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya Torekon Indonesia piro? Mulai Naksabandi dari Tijani, kok aliran Wahidiyah, Ahmadiyah, buah entek utekem wis wiridane ngoten. Carane gedhek-gedhek ana ilmune. Dadi nak nganan niku pas tok jantung, mendiluk pas jantung gedhek-gedhek nak kliru ae.
Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran nang kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ya ora rukun dhewe piye zaman akhir. Lalu tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang enggak pernah ada. Ada orang Amerika bilang, Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada 2. Apa kayak partai liya ya serai? Reiso. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri. Tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC nang arep omah terbuka. Dadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusi ini. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mergo ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong ku ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mergo orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, itu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Kalau kita di tanah tanam di. Nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, nah, gue nggak ya. Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU sing wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepen ideal atau ideal? Pemene organisasi hanya NU lahir mulai Mbah Hasyim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman Syekh Doni Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasyim zaman Gamal Samratul Raudhah teng Mekah. Iku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lho kenal mbek Cacah HTI, sampean nak pengamat. Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI niku atas sing kenal kula. Genane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-ramene agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam ngolehno poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi arah nak halal. Tetep dora poligami kan butuh dana bareng kan.